نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid, masih dalam bab yang pertama berkaitan dengan keutamaan tauhid. Baik, kemarin kita membaca dua nas, yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua dari hadis Rasul. Yang dari dua nas tersebut kita bisa menyimpulkan di antara keutamaan tauhid. Apa saja itu, sahabat? Keutamaan tauhid yang pertama, memberikan rasa aman. Untuk menunjukkan betapa pentingnya tauhid yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Dari dua nas yang kita baca kemarin, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan juga hadisnya Ubadah bin Samit, panjang. Dari dua nas ini kita bisa menyimpulkan ada dua poin dari keutamaan tauhid. Yang pertama, tadi yang disebutkan, yaitu mendapatkan rasa aman dunia dan akhirat. Terus, itu tadi keutamaan tauhid dapat menghapus dosa-dosa dan dosa-dosa anak Bani Adam. Artinya kaum muslimin. Belum kita baca untuk nas yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Belum kita baca dalilnya. Luar biasa. Mendapat petunjuk.
Baik. Ya. Bagaimana dalam ayatnya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka utamanya adalah mendapatkan rasa aman dunia dan akhirat dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua apa? Nah, itu dihapuskan dosa. Dihapuskan dari dosa itu. Belum kita baca untuk dalil tersebut. Dari dua nas yang kita baca tadi. Dari ayat sudah, dari hadisnya Ubadah bin Samit. Dari sisi mana hadis ini dikatakan menunjukkan keutamaan tauhid? Dimasukkan jannah. Dimasukkan dari lambat. Ya. Keutamaan yang kedua adalah dia akan dimasukkan ke dalam jannah apapun amalan yang dia kerjakan. Barakallahu. Itu baru 2 poin. Ya. Yang kita baca kemarin. Baik. Kemudian kemarin juga kita banyak menyebutkan faedah-faedah sampingan terkait dengan bab ini. Baik. Sebutkan rukun syahadat. Sebuah persaksian itu dikatakan sah apabila terpenuhi padanya beberapa rukun. Pak Adi bisa? Rukun syahadat. Sebuah persaksian itu dikatakan sah apabila memenuhi beberapa rukun. Apa saja rukunnya? Terus? Adil, terus? Anda siapa namanya? Mas Imron. Apa saja rukun syahadah itu? sama ikhlas. Ikhlas, terus? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ketahuan ini belum merojaah. Itu siapa nanya Pak? Namanya? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Abu Isa. Abu? Isa. Abu? Abu Isa. Hisham. Isa. Hisham atau? Isa. Isa. Hisham. Anaknya Hisham. Ya, Abu Hisham. Oke. Apa saja rukun syahadah itu? Jadi bahasan saya. Yang pertama adalah al-ilmu. Terus yang kedua al-yaqin. Terus yang ketiga Mengucapkan dalam mengucapkan an-nutqu, ya, mengucapkannya dengan lisan. Terus juga ada apa yang diucapkan. untuk mengamalkan. Jelaskan saya. Ini rukun syahadat. Di sebuah persaksian itu baru bisa diterima, dibenarkan apabila yang pertama dia bersaksi di atas ilmu, kemudian adanya as-sidqu, ya, membenarkan di dalam hati, kemudian
Yang ketiga adalah an-nutqu bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan konsekuensi. Apabila ini terpenuhi, maka persaksiannya dianggap sah dan diterima. Baik. Sebutkan bentuk-bentuk kezaliman yang di belakang Mas Imron. Kawan namanya Pak? Abu Anas, ya, lupa terus. Sambil murajaah. Apa Pak? Bentuk-bentuk kezaliman itu? Kezaliman hamba dan Allah. Terus? Kezaliman hamba dengan hambanya. Terus? Kezaliman hamba dengan dirinya sendiri. Contohnya sebutkan masing-masing. Kalau Allah dengan Allah itu yang paling besar itu ya. Iya, terus? Kalau dengan hamba itu jiwa, mencuri. Barakallah. Ahsan tuh. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna syahadah la ilaha illallah, kemudian juga makna syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Makna ringkasnya adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Beliau adalah hamba, maka tidak boleh diibadahi, dan beliau adalah rasul, maka tidak boleh didustakan. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah ucapan Rasul, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan Anda bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Sehingga sama, ya, sikap kita sebagai Muslim mensikapi Nabi Isa alaihissalam. Kita katakan Isa adalah hamba, sehingga tidak boleh kita ibadahi. Tetapi kita juga mengatakan, ingat, Nabi Isa adalah seorang Rasul, tidak boleh didustakan. Ini adalah sebuah pernyataan yang tepat dan sikap yang pertengahan dari Islam dalam mensikapi Nabi Isa alaihissalam. Ya, baik. Wasatun baina tarafain, kata mereka para ulama. Pertengahan di antara dua kutub yang saling bertentangan. Siapa itu? Yahudi dan Nasara. Orang Nasara berlebih-lebihan dalam mengangkat, menyanjung Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menyatakan Nabi Isa itu adalah sesembahan mereka. Dan orang-orang Yahud, mereka selalu kelewatan dalam merendahkan dan meremehkan Nabi Isa, dengan mengatakan bahwasanya beliau adalah anak zina. Barakallah. Sehingga yang paling tepat adalah prinsipnya Muslim, ya, dan mengatakan Nabi Isa adalah hamba dan juga Rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan Nabi Isa adalah kalimatnya Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Dan juga Nabi Isa merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lafaz yang kemarin kita janjikan, ya. Ini lafaz akan menimbulkan muskil, masalah, problem, kalau kita tidak memahaminya dengan baik dan benar dengan bimbingan para ulama. Lafaz-lafaz yang demikian yang disalahpahami oleh orang-orang Nasara. Ya. Baik. Mereka menggunakan lafaz-lafaz seperti ini untuk menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya, dengan bermacam versi yang ada di tengah-tengah mereka. Sebagian mereka menyatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan secara zatnya sendiri, menurut satu versi. Versi yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya, anaknya Allah. Sebagian lagi yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah itu salasa,
3 dari yang sah. Barakallahu. Intinya mereka semua menyatakan pada Nabi Isa di situ terkandung unsur ilahiyah, unsur-unsur ketuhanan. Selain mereka berdalil dengan kitab suci mereka, mereka juga memperkuat dengan hadis Rasul alaihissalam. Dan juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini bukan hanya di zaman dahulu, sampai saat ini pendeta-pendeta mereka, ya, jika menyampaikan ceramah-ceramah di depan, di hadapan jamaah mereka, mereka menggunakan potongan hadis ini. Ya, apa itu kaum muslimin? Menyalahkan kita orang-orang Nasara, ya. Padahal Rasul mereka sendiri mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah, kalimatnya Allah yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dan tegas kata mereka menunjukkan bahwasanya Nabi Isa adalah titisan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Barakallahu. Itu bukan hanya dahulu, tapi juga sekarang. Ya, masih ada di beberapa gereja yang mereka menggunakan argumen barakallahu. Hingga pada kesempatan kali ini butuh untuk kita kupas. Yang pertama, makna dari ucapan Rasul, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu adalah kalimatnya Allah. Apa maksudnya? Kok Nabi Isa itu dikatakan kalimatnya Allah? Jadi untuk memahami ucapan ini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau memberikan penjelasan kepada kita sebagai bentuk pencerahan. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan, Sayyid, dengan ucapannya, fakana Isa bikun walaysa Isa huwa kun, kata Imam Ahmad. Maksud dari ucapan Rasul bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah, maksudnya adalah fakana Isa bikun, Nabi Isa itu tercipta, terjadi melalui ucapan Allah kun. Ya, artinya kun itu jadilah. Walaisa Isa huwa kun. Dan Nabi Isa itu bukanlah kalimat kun. Itu ucapan Imam Ahmad. Ya. Walakin bikun kana fakun minallahi ta'ala. Sayyid. Qaulun walaisa kun makhluqan. Imam Ahmad mengatakan, maka Nabi Isa tercipta dengan seketika ketika Allah mengatakan kun, jadilah. Baik. Sehingga kalimat kun itu berasal dari Allah sebagai ucapan Allah. Baik. Dan kalimat kun itu bukanlah makhluk. Barakallahu fikum. Wa kadzaban Nasara wal Jahmiyah 'ala Allahi fi amri Isa. Maka sungguh orang-orang Nasara dan orang-orang Jahmiyah telah berdusta atas nama Allah berkaitan dengan urusan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kesimpulannya, mana ucapan Rasul, wa anna Isa kalimatullah, bahwa Nabi Isa itu kalimatnya Allah, maksudnya adalah Nabi Isa itu tercipta dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala kun. Nah, ya, itu maksudnya. Dan bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah kalimat kun, bukan. Nah, kalimat kun itu dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah. Kalamullah. Barakallahu. Itu maknanya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Hingga Nabi Isa itu penciptaannya agak sedikit spesial dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-59 sampai 60,
inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permisalan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Adam melalui turab, tanah. Setelah terbentuk jasadnya Allah mengatakan kun, jadilah engkau manusia yang hidup, maka terjadilah. Nabi Adam pun tercipta. Begitu juga Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun, barakallahu fikum. Kemudian ditiupkanlah roh tadi ke dalam tubuh Maryam dan terciptalah Nabi Isa. Lahir tanpa perlu adanya seorang ayah. Hingga itu maknanya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu tercipta dengan ucapan Allah pun yang dilemparkan kepada Maryam. Baik. Wa ruhun minhu. Ini yang lebih penting lagi. Dan Nabi Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari lafaz ini mereka mengatakan Nabi Isa adalah Ruhul Kudus, kata orang-orang Nasrani. Roh yang suci. Baik. Jawabannya, barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasannya lafaz min di sini lil ibtida, kata beliau. Maknanya untuk menunjukkan permulaan. La li tab'id, bukan untuk menunjukkan sebagian atau bagian. Ini dalam tata bahasa Arab, huruf mim itu banyak maknanya. Terkadang untuk menunjukkan ibtidah, permulaan. Min aina anta? Kamu dari mana? Ana minal bait. Oh, saya barusan saja dari rumah. Menunjukkan apa? Ibtidah. Semula dia asalnya datangnya dari rumah. Terkadang, lafaz min ini menunjukkan sebagian. Menunjukkan sebagian. Di antara contohnya adalah barakallahu fikum. Ucapan seseorang yang mengatakan baik, akal tusamak min ra'si. Saya makan ikan itu sebagiannya saja. Itu bagian ke kepala. Nah, tinggal menunjukkan lafaz min secara tata bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Terkadang bermakna permulaan, terkadang bermakna sebagian. Nah, mereka orang-orang Nasara dan yang semisal dengannya memahami hadis ini min bermakna sebagian. Nabi Isa itu adalah ruh yang merupakan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman mereka. Dan ini salah. Disebutkan oleh para ulama, min di sini bermakna apa? Tidak, bukan li tab'id, bukan menunjukkan sebagian. Maknanya bahwasanya roh Nabi Isa itu awal mulanya Allah lah yang menciptakannya. Barakallahu fikum. Lafaznya demikian serupa dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-13. Surat Al-Jasiyah ayat ke-13. Allah menyatakan, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Wa sakhkhara lakum, dan Allah menciptakan
untuk kalian wahai umat manusia ma fis samawati, segala sesuatu yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jami'an, semuanya minhu, semuanya dari Allah. Apakah dalam ayat ini Anda juga akan memahami dengan pemahaman yang sama? Bahwasanya langit-langit dan bumi itu merupakan bagian dari zat Allah? Apakah demikian? Tentu mereka menjawab tidak. Ya, tidak mungkin mereka akan mengatakan bahwasanya langit-langit dan bumi merupakan bagian dari zat Allah. Baik. Ayat ini semakna dengan hadis, menunjukkan bahwasanya langit-langit dan bumi tadi itu penciptaannya berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya? Baik. Barakallahu fiik. Sehingga di sini juga menunjukkan kepada kita pentingnya untuk mengetahui tata bahasa. Ya. Baik, barakallahu fiik. Dan tidak cukup hanya mempelajari agama ini dengan melihat terjemahan. Barakallahu fiik. Apalagi kalau yang menterjemahnya tadi nggak jelas. Ya. Sehingga dalam membaca buku terjemahan kita juga harus koreksi. Barakallahu fiik. Tidak sembarangan. Baik. Paham ya? Sehingga maknanya waruhun minhu, maksudnya lah, dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan. Bukan menunjukkan bahwasanya ruh itu merupakan bagian dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Baik. Hingga dari sini telah terjawab syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Nasara dan yang mengikutinya. Ya. Baik. Selanjutnya, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dan Anda bersaksi bahwasanya jannah adalah benar dan nar adalah benar. Baik. Dalam masalah jannah wan nar, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama-ulama mereka, barakallahu fikum. Baik. Mereka menyatakan bahwasanya al-jannatu wan nar makhluqatani al-an, mawjudatani. Ya. Baik. La tafnayani wa la tabidan, kata mereka. Ini ucapannya demikian, yang semakna ini akan Anda dapati dalam kitab-kitab akidah. Ya, entah itu akidah salat ashabul hadis miliknya Imam As-Sabuni, yang Utsman As-Sabuni, atau juga kitab akidah yang ditulis oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, barakallahu fikum. Kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, ya, baik. Kemudian Syarh Sunnah Al-Barbahari. Semua kitab-kitab akidah akan menyebutkan i'tiqad yang sama. Bagaimana keyakinan kita terhadap jannah wan nar? Apa itu? Sayyid annahuma makhluqatani al-an mawjudatani. Bahwasanya al-jannah wan nar itu sudah ada dan sudah Allah ciptakan saat ini. Barakallahu fikum. Ya, itu keyakinan Ahlussunnah. Al-jannah wan nar itu sudah ada. Barakallahu fikum. Baik. Apa argumentasinya? Sangat banyak di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya. Di dalam Al-Quran ketika Anda membaca tentang al-jannah wan nar, Allah akan mengatakan uiddat lil muttaqin. Ya. Jannah itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini lafaz uiddat secara tata bahasa Arab menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu bermakna lampau. Kalau bahasa Inggrisnya past tense gitu ya. Benar ya? Baik. Menunjukkan makna lampau. Telah. Ya, sehingga makna ayat ini uiddat lil muttaqin, bahwasanya jannah itu telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan apa? Menunjukkan al-jannah itu sudah
disiksakan. Begitu juga ketika Allah berbicara tentang an-nar, uiddat lil kafirin. Allah menyatakan, an-nar itu telah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Ya, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan mendapati lafaz-lafaz ayat yang cukup banyak menggunakan ibarat demikian. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Semua menunjukkan bahwasanya al-jannah wan nar telah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis juga sangat banyak sekali. Ya, Rasul alaihi wasallam dalam riwayat Muslim atau Bukhari dan yang lainnya menceritakan kepada para sahabat tentang apa? Sayyid penghuni an-nar dan penghuni jannah. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana beliau diperlihatkan Sayyid nikmat-nikmat yang ada di dalam jannah dan kengerian-kengerian yang ada di dalam jannah. Menunjukkan memang sudah ada. Barakallahu fikum. Dan yang menyelisihi Ahlussunnah dalam ideologi yang satu ini, itikad yang satu ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Iya. Mereka menyatakan al-jannah wan nar itu belum ada saat ini. Belum Allah ciptakan. Apa alasan mereka? Argumentasi mereka adalah dikarenakan kalau jannah wan nar itu sudah diciptakan saat ini, maka itu merupakan perkara yang abad, sia-sia, lagun, kata mereka. Ya apa fungsinya Allah menciptakan dalam keadaan belum dipakai? Ya, jadi fasilitas-fasilitasnya ya, akhirnya apa? Mubazir, kata mereka. Ya, al-jannah nggak ada yang pakai, an-nar juga demikian. Akhirnya apa? Mubazir dong, nggak ada fungsinya. Itu menurut akal mereka. Dan Allah maha suci, maha dijauhkan dari sifat yang namanya lagun. Sehingga atas dasar ini kita mengambil kesimpulan al-jannah wan nar itu belum diciptakan. Itu menurut peninjauan mereka. Padahal sangat jelas dan gamblang peninjauan mereka ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi wasallam. Dan memang mereka sudah salah sejak awal. Mereka memiliki pijakan fondasi dalam memahami agama. Idza ta'arada bainal aqli wan naqli quddimal aql, kata mereka. Apabila bertentangan antara akal dan syariat, ya penukilan nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka yang didahulukan adalah akal. Sehingga mereka ini dijuluki oleh mereka para ulama dengan aqlaniyun. Ya, orang-orang yang mendewakan akalnya. Orang-orang yang mengkultuskan akalnya. Barakallahu fikum. Sehingga agama itu mereka pahami dengan akal-akalan. Padahal kalau dia mau mencermati lebih dalam, ya, penciptaan al-jannah wan nar yang telah ada saat ini justru itu tidak kosong dari yang namanya hikmah. Ya, apa fungsinya? Fungsinya untuk memberikan motivasi dan untuk menakut-nakuti. Ya, barakallahu fikum. Bagi yang telah menyibukkan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dia akan semangat. Karena apa? Karena sudah disiapkan fasilitas yang akan dia nikmati. Ya, bagi yang tenggelam dalam kemaksiatan, dia akan merasa takut. Karena apa? An-nar itu juga sudah disediakan. Ya, bagaimana dalam perkara dunia juga demikian. Ya, seorang pegawai dikatakan oleh bosnya kalau omset perusahaan kita itu bisa meningkat 100% dalam 1 bulan ini, kami telah menyiapkan masing-masing karyawan akan mendapatkan motor new. Nah, sudah disiapkan, sudah ada. Akibatnya apa? Karyawannya semangat karena sudah langsung lihat, itu motornya benar-benar sudah disiapkan. Ya, kecuali kalau sang bos tadi hanya berjanji-janji saja, motornya belum ada. Maka apa? Kurang motivasinya. Paham ya? Begitu juga ancaman terhadap an-nar. Sudah disiapkan bagi yang macam-macam,
Maka coba lihat, dia akan masuk ke dalam sel-sel yang mengerikan ini. Barakallahu fikum. Sehingga itu fungsi kenapa Allah telah menciptakan al-jannah wan nar, untuk semakin menambah motivasi orang-orang yang beriman dalam beribadah, dan untuk menambah semakin takutnya orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Sehingga nggak sia-sia. Ya, mereka salah dalam meninjau hikmah penciptaan al-jannah wan nar. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, etikot yang kedua, jadi etikot Ahlus Sunnah terkait dengan al-jannah wan nar, mereka menyatakan sayyid annahuma la tafnayan wa la tabidan. Bahwasanya al-jannah wan nar itu tidak akan sirna dan binasa. Dalam artian al-jannah wan nar itu kekal abadi. Tidak akan hancur. Barakallahu fiik. Baik. Ini dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kekekalan al-jannah wan nar. Ya. Begitu juga dalam hadis. Barakallahu fikum. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah jannatu adn. Barakallahu. Yang mengalir di bawah jannah tersebut sungai-sungai. Kemudian Allah mengatakan khalidina fiha, dan mereka kekal tinggal di dalamnya. Ya. Begitu juga ketika Allah berbicara tentang an-nar. Itu selalu diakhiri dengan khalidina fiha. Mereka kekal di dalam. Barakallahu. Dalam banyak ayat Al-Quran kita mendapati. Begitu juga dari hadis. Sebutkan dalam riwayat Kutubus Sunan barakallahu fikum. Ketika Ahlul Jannah sudah memasuki Jannah, mendapatkan posisi mereka masing-masing, fasilitas mereka masing-masing. Begitu juga Ahlul Nar, semuanya telah masuk ke dalam an-nar, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan seekor kambing kibas, ya, kambing domba, barakallahu fikum. Kemudian ada seorang pelaku sebagai eksekutor yang akan menyembelih kambing tersebut bertanya, Sayyid, kepada ahli jannah dan ahli nar, wahai penghuni jannah, wahai penghuni an-nar, kalian tahu apa ini? Mereka semua mengatakan, Naam arafna. Iya, kami tahu. Itu adalah al-maut. Iya, kematian. Jadi kematian yang tadinya merupakan suatu yang maknawi, suatu yang abstrak, ya, tidak kasat mata, Allah mengubah ya bentuknya menjadi seperti seekor kambing kibas. Barakallahu fiik. Dan Allah Maha mampu, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Buktinya Allah mampu merubah amalan baik kita datang ke kuburan, ya, dalam kubur kita menyerupai orang yang ganteng, dan amalan jelek seseorang mendatangi orang tersebut dengan rupa yang buruk. Padahal itu adalah amalan, sesuatu yang maknawi. Dalam banyak hal Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merubah sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang hakiki. Tidaklah mustahil. Bahkan al-jannah wa al-nar langsung yakin ketika melihat kambing itu, mereka tahu itu adalah kematian. Jadi, setelah mereka meyakini semua, langsung sang al-gojo selaku eksekutor menyembelih kambing kibas. Iya. Kemudian mengatakan, ya ahlal jannah, al-khulud la maut.
Ya ahlan nar al-khuludun la mauta. Wahai penghuni jannah, kekal kalian sekarang dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Wahai ahlun nar, kalian kekal sekarang dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Baik, ini hadis sangat jelas dan sangat tegas menunjukkan bahwasanya al-jannah wan nar adalah kekal abadi. Barakallahu fikum. Sehingga sangat jelas dan gamblang dalil-dalil dalam masalah ini. Baik. Namun, ya, bahkan sunnatullah barakallahu fikum, ya, yang namanya ahlul batil tetap ada. Keyakinan yang sangat jelas dan gamblang ini, barakallahu fikum, ternyata masih ada saja pada sebagian kaum muslimin yang menyelisihi. Paham ya? Baik. Terkhusus dengan keabadian an-nar. Ya, neraka itu abadi atau tidak. Baik. Ini ada yang menyelisihinya, yang sangat disayangkan itu ada dari sebagian ulama ahlu sunnah. Tapi itu di awal-awal. Yang dinukilkan adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kedua guru dan murid ini di awal-awal dalam menuntut ilmu mereka sempat meyakini bahwasanya an-nar itu tidak kekal. Ya, bahwasanya neraka itu akan sirna. Ada waktu di mana api neraka itu akan surut atau padam. Ini akan Anda dapati dan memang benar terbukti dari fatwa-fatwa beliau berdua. Ya. Dan ahlul batil barakallahu fikum memanfaatkan kesalahan mereka ini. Ya. Menjadikan ini sebagai peluang bagi mereka untuk memperkuat keyakinan mereka yang batil. Barakallahu fikum. Ya. Mereka menggunakan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di awal-awal mereka dalam menuntut ilmu. Kesalahan dalam belajar. Ya. Hingga para ulama mengatakan zallatul alim zallatul alam. Kalau seorang alim yang tergelincir, alim ulama yang tergelincir jatuh dalam kesalahan, maka itu merupakan pertanda zalatul alam, ketergelinciran alam semesta. Ya, sehingga dampaknya itu lebih besar kalau ada seorang alim yang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kemungkaran. Kenapa? Otomatis pengikutnya kan mengikutinya. Sama mereka-mereka yang taklid dengan sang alim tadi, ya, nggak melihat hakikat dari perbuatannya. Yang penting sang alim mengerjakan, mereka terbiasa. Barakallahu. Baik. Ya. Tapi ini sebagaimana kita katakan, ini adalah fatwa-fatwa beliau di awal-awal menuntut ilmu. Di mana saat itu Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan beliau masih memiliki kepercayaan untuk membaca buku-bukunya Ibnu Arabi, seorang tokoh filsafat dalam Islam, tokoh ilmu kalam. Di awal beliau masih sempat membaca buku-buku Ibnu Arabi, ya, Mutola'ah, Sayyid. Sehingga mau nggak mau pemikiran Ibnu Arabi tadi itu masuk ke kepala beliau. Sehingga di awal-awal, barakallahu fikum, beliau membenarkan bahwasanya an-nar itu tidak abadi. Ya. Tapi setelah semakin lama terus belajar, ya, enggak males-malesan, taklimnya, belajarnya terus mengkaji, terus mendalami, semakin lama semakin matang, semakin lama semakin bertambah ilmunya. Akhirnya beliau paham bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang salah, sangat bertentangan dengan nas-nas yang tegas yang gamblang menunjukkan tentangnya. Ya.
Sehingga beliau rujuk dari pendapat ini. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah itu dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam fatwa beliau dalam kitab Tuhfatul Mujib, barakallahu fikum, untuk Ibnu Qayyim itu dalam beberapa kitab yang menunjukkan rujuknya beliau, bahwasanya beliau telah merubah keyakinannya, di antaranya dalam kitab Zadul Ma'ad ini tentang Sirah Nabawi, kemudian dalam kitab Wabilus Sayyab ini tentang masalah doa-doa, kemudian juga dalam kitab beliau Ar-Ruh. Ya, pada kitab ini secara tegas beliau menyatakan an-nar itu kekal. Ya, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya keduanya telah rujuk. Nah, orang-orang yang ada zaman saat ini, barakallahu fikum, dari kalangan al-munharifun, ya, orang-orang yang ingin membuat kaum muslimin ragu tentang agamanya, tepatnya bisa kita katakan setan-setan dari kalangan manusia, ya, yang membuat kaum muslimin ragu tentang agama ini, ya, menulis karya-karya atau buku-buku barakallahu fikum, yang menyatakan bahwasannya akhirat itu tidak kekal, ya, cukup kontroversial di negeri. Ya, sudah lama sebenarnya bukunya, ya, sudah lama toh? Sudah berapa tahun itu sudah? Sudah lama Pak ya? Tapi nggak ada salahnya kita ungkapkan kembali ya. Siapa tahu nanti Anda juga akan ditanya orang-orang kaum muslimin yang masih awam, bingung ya. Karena subhanallah, ya, dia pintar dalam mengemas buku itu. Barakallah. Karena kan memang dia memiliki keahlian dalam menulis, ya, mantan apa? Katanya dia itu mantan seorang penulis dalam sebuah surat kabar ya. Mantan editor, sehingga pintar bahasanya, mengemasnya, barakallah. Dia menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasul, barakallah fikum. Itu ucapan ini, ya, untuk menguatkan. Ini loh, tokohnya Ahlussunnah menguatkan bahwasanya an-nar, akhirat itu tidak kekal, barakallahu fikum. Kemudian apa? Setelah itu diperkuat lagi oleh dia dengan argumen-argumen secara rasio. Ya, berusaha membuatnya klop dengan rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia. Karena kan memang dia memiliki apa? Latar belakang dari apa? Dari akademik. Ya, orang sarjana nuklir. Wah, sehingga apa? Ya, mau nggak mau sebagian kaum muslimin ada yang tertipu. Bahkan sebagian ada yang membela buku tersebut. Sebagian lagi ada yang menentang. Yang pertama yang harus kita tinjau terkait dengan dalil-dalil yang digunakan. Ya, ayat Al-Quran, hadis dari Rasul itu sama persis dengan yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah argumen. Dalam masalah ini para ulama ada yang menulis risalah khusus, di antaranya adalah Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau Raf'ul Astar. Ya, ini ditahqiq oleh Syekh Albani, itu membantah secara khusus argumen-argumen yang digunakan oleh mereka untuk menyatakan bahwasanya neraka itu tidak kekal. Ayat ini jawabannya demikian. Hadis ini jawabannya demikian. Barakallahu. Ini risalah itu. Demikian juga Imam Syaukani, dia menulis secara khusus bantahan terhadap keyakinan yang demikian dalam kitab beliau Kashful Astar. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kesimpulannya, gampangnya untuk membantah mereka terkait dengan argumentasi mereka dengan ayat ataupun hadis. Sahihuhum wailu sharih wa sharihuhum wailu sahih. Ya. Dalil-dalil yang sahih, ya, yang mereka gunakan
untuk menguatkan keyakinan ini, itu baru sorry. Tidaklah tegas untuk menunjukkan bahwasannya an-nar itu tidak kekal. Tapi dalil-dalilnya masih mujmal, masih umum. Paham ya? Sehingga mereka para ulama membawa ya ihtimal kepada kemungkinan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya an-nar itu tidak kekal itu untuk al-muwahhidin. Ya. Untuk kaum muslimin yang masuk ke dalam an-nar. Maka yang tak kekal. Ya. Itu jawaban mereka. Untuk dalil-dalil yang seolah-olah itu menunjukkan bahwasannya an-nar itu tidak kekal, itu khusus untuk kaum muslimin, bukan untuk kaum kafir. Itu ihtimalnya. Adapun dalil-dalil yang secara tegas yang mereka gunakan bahwasanya an-nar itu tidak kekal, langsung dengan lafaz bahwasanya an-nar itu tidak kekal, ini dan dalilnya tidak sahih, lemah. Barakallahu fiik. Baik. Itu secara simpel. Kalau mau tahu lebih rincinya, kita lihat merujuk kepada dua kitab tadi dan kitab-kitab yang lain. Barakallahu fiik. Kemudian terkait dengan syubhat yang mereka lontarkan dengan mengatakan, loh, kalau kita katakan bahwasanya ya al-jannah wan nar itu kekal dan abadi, berarti sama dong dengan Allah. Ya? Allah kan kekal dan abadi. Berarti kita telah menyamakan makhluk dengan khalik. Ini batil. Ya? Ini terkadang iskal yang membuat sebagian kaum muslimin ragu untuk menyatakan bahwasanya al-jannah wan nar itu kekal. Untuk menyatakan akhirat itu kekal. Khawatir, takut, wah, nanti sama dengan Allah dong. Kalau kita mengatakan al-jannah wan nar itu kekal. Jawabannya memang tidak. Iya. Walaupun kita menyatakan al-jannah wan nar itu kekal abadi, tetap tidak sama dengan kekekalan dan keabadian yang ada pada Allah. Ya. Kekekalan dan keabadian yang ada pada Allah itu lidzatihi. Pada zatnya. Kekekalan dan keabadian yang mutlak, yang absolut. Benar ya? Sedangkan kekekalan yang ada pada jannah wan nar itu muqayyad, terbatas. Li ghairihi, kata mereka para ulama. Kenapa? Enggak mutlak dan tidak absolut. Dari sisi al-jannah wan nar itu kekal karena ada yang membuatnya kekal, yaitu Allah. Sedangkan Allah kekal dari zatnya. Tidak ada yang membuat Allah kekal. Paham ya? Sehingga tidak sama. Barakallahu fikum. Walaupun semuanya memiliki nama kekal, tapi kekal yang ada pada Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, dan kekal yang ada pada makhluk juga sesuai dengan keberadaannya. Demikian cara kita memahami sifat-sifat yang di situ berserikat padanya antara khalik dan makhluk. Nah, ya. Kita contohkan saja. Ya. Baik. Manusia memiliki hidung. Ya. Gajah juga memiliki hidung. Sama-sama hidung. Tetapi hakikat hidung yang ada pada manusia dan hidung yang ada pada gajah sama atau tidak, Mas Aik? Hah? Jauh berbeda. Ya. Hidungnya manusia keren, hidungnya gajah juga indah, gitu ya. Barakallahu fiik. Panjang. Barakallahu fiik. Itu sesama makhluk. Apalagi antara khalik dengan makhluk, sangat jelas dan tegas perbedaan keduanya. Ingat ya. Sehingga kekekalan yang ada pada Allah itu sesuai dengan keagungannya, dan kekekalan yang ada pada jannah wan nar sesuai dengan keberadaan keduanya. Barakallahu fiik. Sehingga nggak ada iskal, nggak perlu ragu kita mengatakan jannah wan nar itu kekal dan tidak sama dengan kekekalan Allah. Barakallahu fiik. Baik, ya.
Adapun argumen dia melalui rumus-rumus fisika, melalui rumus-rumus kimia, ya, baik, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Ya, baik. Mereka-mereka yang kenal dan paham tentang ilmu pengetahuan juga tahu, ya, masing-masing rumus itu memiliki kelemahan. Ya, masing-masing pakar memiliki rumus sendiri-sendiri. Rumus siapa yang Anda gunakan? Baik. Ya. Apakah bisa Anda menjamin rumus ini adalah yang paling benar dibandingkan rumus-rumus yang lain? Barakallahu. Ini apa? Kebenaran rumus-rumus yang Anda gunakan itu masih nisbi. Barakallahu. Tidak absolut. Ya. Sehingga yang paling tepat dalam masalah ini kita kembali merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu. Dalam masalah gaib tidak bisa kita merujuk kepada akal. Ya. Dalam masalah gaib tidak bisa kita merujuk menjadikan referensi atau sandarannya hanya semata-mata akal. Tidak bisa. Karena memang mesti salah. Ya. Baik. Untuk kita mengetahui atau memahami sesuatu yang belum pernah kita saksikan, mengetahui hakikatnya, barakallahu fikum, itu dengan 3 jalan. Yang pertama, kita langsung menyaksikan hal tersebut. Yang kedua, kita menyaksikan sesuatu yang serupa dengannya. Yang ketiga, ada orang yang kita percayai memberikan info, menggambarkan kepada kita tentang hakikat sesuatu tersebut. Ya. Dan berkaitan dengan masalah ini, 3 jalan ini tidak ada bagi kita. Ya. Info yang sampai kepada kita terhadap al-jannah wan nar, ya, tentang keberadaannya saja. Tentang hakikatnya seperti apa, Rasul mengatakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Hakikat jannah itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik oleh hati. Ya? Sehingga ya, kita imani sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyatakan, apabila Anda telah bersaksi terhadap ini semua, bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa Nabi Isa adalah Abdullah dan utusan Allah, dan kalimatnya Allah, dan ruhnya Allah, ruh dari Allah, jannah hak, an-nar hak. Apabila ini semua telah Anda persaksikan, maka balasannya adalah adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah baik di atas apapun amalan yang dia kerjakan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hingga apapun yang Anda kerjakan, amalan-amalan Anda akan mendapatkan janji dari Allah akan masuk ke dalam jannah. Tapi di sini ada perincian disebutkan oleh mereka para ulama. Ya, jangan seenaknya memahami hadis ini. Oh, kan gampang. Yang penting bersaksi kepada ini semua pasti masuk jannah. Mau zina, mau minum khamr, sabu-sabu, nyimeng dan yang lainnya. Judi, ya. Kepentingan ini semua saya kerjakan. Ya, janjinya lah masuk ke dalam jannah. Iya, memang demikian. Anda akan mendapatkan itu, masuk ke dalam jannah. Cuman ada cumannya. Dukhulul jannah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu imma dukhulan awwaliyan wa imma dukhulan ma'alan. Dia akan masuk ke dalam jannah pertama kali, dalam kloter pertama, atau dia masuknya di akhir kali. Maknanya apa? Nyemplung dulu ke dalam neraka, kemudian setelah habis semua dosanya dibalas, baru masuk ke dalam jannah. Terserah mau milih yang mana.
Kalau pengen yang masuk kloter pertama, ya semua kemaksiatan harus ditinggalkan dong. Ya, selain melaksanakan hal yang disebutkan dalam hadis. Ya, tetap masuk ke dalam jannah tapi kloter pertama. Kalau mau melakukan kemaksiatan, ya memang benar. Ya, dia dalam keadaan masih muslim, tapi melakukan kemaksiatan, ya benar memang akan masuk ke dalam jannah tapi kloter terakhir. Paham ya? Itu maksudnya adkhalahullahu jannah. Memang benar. Ya, dia akan masuk ke dalam jannah apapun amalannya. Tapi masuknya itu tergantung amalannya. Kloter pertama, ya berarti amalannya semuanya dah baik. Ataupun kalaupun dia terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dia tidak terus-menerus padanya. Barakallahu fikum. Kalau dia masih terjatuh dalam banyak kemaksiatan dan terus-menerus padanya, tidak mau bertobat, ya, dia masuknya di kloter terakhir. Paham ya? Sehingga itu makna dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fiik.